Swastiastu. Pasraman Jaya yang didirikan pada tahun 71 adalah sebuah pasraman sebagai suatu upaya dari founding father atau leluhur atau juga mungkin senior kami di DKI Jakarta untuk menampung murid-murid yang belajar agama Hindu. Pasraman adalah tempat belajarnya murid-murid kami belajar agama Hindu. Ya, terdapat 12 kelas. Nah, 12 kelas tersebut bangunannya dibangun oleh para sesepuh bersama orang tua murid, ya, bersumbangan sebagai suatu punya, sehingga berdirilah gedung Pasraman Aditya Jaya di bawah naungan Yayasan Mandiri Widayaka. Kami di Pasraman Jaya memiliki suatu pemikiran yang emosional bagaimana bahwa pasraman itu bisa tetap jalan dengan baik. Apa yang harus kami perhatikan yaitu dengan masalah mata pelajaran dan kurikulum. Nah, kita lanjut kepada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang dibebaskan kepada murid untuk mencari secara literasi. Namun walaupun bebas, kita juga mempunyai suatu pakem ajaran yang tidak boleh lepas daripada ajaran agama Hindu, etika dan budayanya. Nah, dengan demikian maka sesuai dengan visi dari Pasraman Aditya Jaya yaitu mewujudkan anak suputra Sadhu Gunawan, berbakti, berbudi luhur, dan beretika yang baik, maka sangat dibutuhkan adanya suatu ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler apa yang kira-kira bisa dilaksanakan dan tuning dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu kami pilih adalah menggamel. Menggamel itu adalah bagaimana kita bisa anak-anak itu bisa menabuh gamelan dan demikian menari. Menari sudah demikian ada kegitaan yaitu dharma kita dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti public speaking dan jurnalistik. Kenapa kita pakai menari, sudah itu menabuh dan sebagainya supaya otak kiri dan otak kanannya seimbang. Ya, tidak harus dia pintar dan bidang matematika saja, tapi dia juga harus bisa dalam hal budaya. Dia memiliki suatu indera yang peka, karena dengan dia bisa seni dan budaya, dia akan bisa menumbuhkan kasih sayang kepada semua orang sesuai dengan ajaran kami Hindu yaitu Trikaya Parisuddha, berpikir yang benar, berbicara yang benar dan berbuat yang benar, dan juga tatwamasi. Kamu adalah aku, kamu sakit, aku pun sakit. Maka di dalam pelaksanaan ekstrakurikuler itu dibina sehingga adanya rasa kasih sayang. Dan bagaimana juga dengan hubungan dengan tetangga, maka kami di dalam pelaksanaan ekstrakurikuler juga mengajarkan bagaimana dia bisa bertetangga yang baik, ya. Dan misalnya dengan apa? Yaitu dengan belajar kasih sayang dan sebagainya. Sehingga sebagai ajaran yaitu Vasudeva Kutumbakam kita ajarkan yaitu semua manusia bersaudara. Dengan demikian maka terjadilah hubungan yang baik antara murid-murid kami dengan guru. Om Swastiastu, Tityang Ibu Sari Murjana dari Sanggar Tirtasari. Dia bekerja sama dengan Pasraman Aditya Jaya dalam ekstrakurikuler pelajaran di Pura Aditya Jaya. Sampai saat ini, mudah-mudahan anak-anak itu berkenan dan mau belajar, mau mengetahui, mau mengenal kesenian Bali, terutama seni tari Bali. Seni tari ini juga bagus untuk kebugaran, untuk kesehatan tubuh kita. Karena semua badan kita itu bergerak. Bali yang sudah kami berikan itu adalah tari Rejang Dewa, tari baris tombak itu akan kita persembahkan dalam setiap upacara feodalan Pura Aditya Jaya. Nah, di samping tari Rejang Dewa, tari baris tombak ini ada juga tari pendek penyambutan, tari legong, keraton, tari Bali yang lainnya. Mudah-mudahan anak-anak itu bisa mengikuti tari-tarian apa yang telah kami berikan, dan di samping itu untuk
pegangan mereka nanti di kelak kemudian hari. Untuk kedepannya, mudah-mudahan ekskul anak-anak di Pasraman Aditya Jaya ini diminati oleh seluruh murid-murid anak-anak Pasraman Aditya Jaya. Dan juga mereka nanti akan membawa kesenian daerah ini untuk bekal mereka di kelak kemudian hari. Siapa tahu mereka nanti bisa berguna sebagai duta dari Indonesia mewakili Pulau Bali dengan penampilan tari Bali. Nah, demikianlah mudah-mudahan anak-anak ini bisa menyenangi, menyukai dan menyayangi seni budaya tradisional Pulau Bali. Titian sebagai pembina ekstrakurikuler Pasraman Aditya Jaya, di mana Dharma Gita merupakan metode pembelajaran yang disebut di dalam ajaran agama Hindu yang disebut Sadharma. Ada bagiannya Dharma Gita. Nah, tentu hal ini anak-anak Pasraman harus memahami susastra agama Hindu melalui Dharma Gita. Karena Dharma Gita itu semua mengambil dari susastra agama Hindu yang ada. Nah, khusus di Pasraman Aditya Jaya Rawamangun, kami membina anak-anak mulai dari Sekar Agung yang terdiri dari Palwakya, Kekawin, Seloka. Kami juga membina Sekar Alit yang terdiri dari berbagai pupuk, ada pupuk Sinong, pupuk Ginade, pupuk Dungu dan lain sebagainya. Dan ada juga Sekar Madya. Ini yang terdiri dari kidung-kidung suci. Nah, lalu ada juga Sekarare. Ini lebih jarang dilaksanakannya. Tapi menitik beratkan di dalam ekstrakurikuler yang dilaksanakan ke Sekar Agung. Mengapa demikian? Karena Sekar Agung lebih banyak dijadikan materi lomba dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita. Bahkan sampai tingkat Pasraman, bahkan sampai tingkat nasional, di mana tingkat nasional akan dilaksanakan di Solo tahun 2024. Nah, itulah berbagai kegiatan persiapan dilaksanakan. Dan samping itu juga ekstrakurikuler ini, bagaimana anak-anak juga harus bisa mengetahui, mengenal minimal susastra melalui Dharma. Demikianlah sabda Ahasa. Sering mangken semeton salah sami kepura ngaturang ayah mangde swece ide sang pramekawi karya agung ring pura Aditya Jaya. Om Swastiastu, Tiang Rahayu dari guru Eskul Pasraman Aditya Jaya di bawah asuhan Ibu Sari Murjana. Kita mengajak anak-anak Pasraman mulai dari SD, SMP, SMA untuk ikut menyanyikan lagu-lagu rohani bernuansa Hindu. Tentunya dalam bahasa Bali, bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Lagu-lagu ini diciptakan oleh Ibu Sari Murjana dan yang membantu untuk aransemen musiknya. Kita kenalkan kepada generasi muda sejak dini supaya semua kata-katanya dan lirik-liriknya itu bisa teringat oleh mereka sepanjang mereka
besar ya, dan itu menjadi praktikal atau praktek sehari-hari dalam kehidupan. Contohnya seperti ada kata-kata Trihita Karana, kemudian Trikaya Parisuda, itu semua supaya mereka ingat dengan apa saja ajaran-ajaran Hindu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh, dan orang tua juga ikut membantu, mensupport, mendorong anak-anaknya untuk ikut dalam eskul Pasraman Aditya Jaya. Terima kasih. Dan telah diajarkan namanya public speaking dan jurnalistik. Kenapa kita pilih public speaking? Karena jelas sekali dari public speaking yang kami ajarkan tersebut bahwa kami melatih murid kami berbicara. Berbicara yang benar, bukan berbicara yang biasa, bukan bicara hanya tutur saja, tapi bicara yang benar untuk publik. Sehingga ucapannya harus benar, artikulasinya harus benar, sehingga apa yang diucapkan oleh murid kami itu bisa diterima oleh audiens atau si pendengar. Dalam pelaksanaan pembelajaran public speaking, maka kami juga tidak melupakan adanya pelajaran jurnalistik. Ya, arahan kami adalah murid kami itu bisa public speaking dan juga dia bisa membuat suatu makalah atau membuat suatu tulisan yang bisa dia kirimkan menjadi sebuah tulisan sebagai jurnalis, ya, sebagai seorang jurnalis, sehingga dari tulisan itu bisa dia akan manfaatkan menyampaikan isi hatinya dan juga menyampaikan suatu ilmunya kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka kami dari public speaking dan jurnalistik ini juga erat kaitannya dengan apa? Dengan dia atau mereka itu akan menjadi pembicara, apakah di sekolahnya, apakah nanti kita latih di guru sebagai pedago wacana, karena public speaking erat dengan darwacana. Sudah demikian dia juga harus bisa menulis. Nah, langkah berikutnya dari tulisan yang akan disusun oleh murid-murid kami bisa menjadi sebuah newsletter yang juga bisa menjadi tulisan-tulisan yang menjadikan suatu harapan bagi pembacanya sebagai success story.